menjelaskan pantom tentang otak dan neuron. Perkenalkan, nama saya Marisa Andini dengan NIM 23316. Perkenalkan, nama saya Angelina Sinaga dengan NIM 23307. Perkenalkan, saya Asma Martaung dengan NIM 23328. Perkenalkan, nama saya Tantri Hernaroto Sinaga dengan NIM 23353. Perkenalkan, nama saya Media Putri Simanjuntak dengan NIM 23330. Otak merupakan pusat komputer dari semua alat tubuh yang terletak di dalam rongga tengkorak atau kranium yang dibungkus oleh selaput otak yang kuat. Oleh karena itu, otak adalah alat tubuh yang sangat penting. Secara garis besar, otak dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil cerebellum, dan batang otak brainstem. Otak besar atau cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan juga otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Cerebrum memiliki permukaan luar yang disebut cerebral cortex dan merupakan area otak di mana sel saraf membuat koneksi yang disebut sinaps. Sinaps merupakan sistem saraf yang mengendalikan aktivitas otak. Bagian dalam cerebrum mengandung sel-sel saraf berselubung ataupun mielin yang berperan dalam menyampaikan informasi antara otak dan saraf tulang belakang. Lobus frontal terletak di otak bagian depan, kira-kira sejajar dengan tulang dahi. Lobus ini berfungsi mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, kepribadian, dan berperan dalam fungsi intelektual, seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Lobus parietal. Lobus parietal adalah sebagian besar garis tengah kranial. Lobus parietal merupakan bagian dari struktur otak besar yang terletak di bagian tengah atau puncak kepala. Lobus ini berfungsi untuk mengendalikan sensasi seperti sentuhan, penekanan, suhu, dan nyeri serta mengendalikan orientasi spasial, memahami ukuran, bentuk, dan arah. Lobus occipital. Lobus occipital merupakan bagian dari struktur otak besar yang terletak di bagian paling belakang. Lobus ini berfungsi untuk mengendalikan penglihatan sehingga dapat menerima, memproses, dan menerjemahkan informasi sensoris. Lobus temporal adalah salah satu dari 4 lobus utama otak besar yang merupakan bagian terbesar otak. Letaknya di kedua sisi kepala, kira-kira di belakang pelipis, dan memainkan peran penting dalam berbagai fungsi kognitif. Fungsi dari lobus temporal adalah memproses masukan dari berbagai indera, serta cara Anda menyimpan dan mengambil kembali kenangan, mengalami emosi, dan banyak lagi. Kecil atau cerebellum merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang terletak di atas batang otak yang memiliki fungsi utama sebagai pengendali gerak dan keseimbangan serta membantu kemampuan belajar dan mengingat kemampuan motorik. Sel saraf ataupun neuron adalah unit struktural dan fungsional dasar dari sistem saraf. Sel saraf bertanggung jawab untuk mentransmisikan sinyal-sinyal listrik yang memungkinkan kita untuk merasakan dan melakukan berbagai aktivitas seperti berpikir, bergerak, dan melakukan aktivitas lainnya. Adapun anatomi dan fisiologi dari neuron yaitu yang pertama itu adalah dendrit. Nah, dendrit ini adalah serabut pendek dan bercabang yang menyebar dari soma. Fungsi dendrit dalam sel saraf adalah sebagai penerima sinyal dan informasi dari neuron lain atau sumber-sumber eksternal seperti sel sensorik dan menyalurkan informasi tersebut ke badan sel. Yang kedua itu ada badan sel yang berfungsi dalam sintesis protein dan pemrosesan molekul. Badan sel juga berfungsi menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang ketiga itu adalah inti sel ataupun nukleus. Ini sebagai pusat komando yang berfungsi untuk menyimpan berbagai materi genetik dan mengontrol pertumbuhan serta reproduksi sel baru. Yang keempat itu ada akson, adalah serat panjang yang keluar dari badan sel. Akson berfungsi untuk mengirimkan impuls listrik dari badan sel menuju ujungnya yang disebut sebagai terminal akson. Pertama adalah sel sekawan. Ini adalah sel-sel khusus dalam sistem saraf perier yang membentuk dan memelihara lapisan mielin di sekitar serat saraf, di luar otak, dan sumsum tulang belakang. Sel-sel sekawan membantu dalam isolasi dan perlindungan serat saraf serta dalam mempercepat transmisi sinyal saraf. Yang keenam adalah node Ranvier. Ini adalah celah-celah kecil atau jeda dalam lapisan mielin yang terletak di antara sel-sel sekawan. Node Ranvier penting karena disinilah depolarisasi dan repolarisasi selama transmisi impuls saraf. Kehadiran node Ranvier memungkinkan sinyal saraf untuk melompat dari suatu node ke node berikutnya, meningkatkan kecepatan transmisi.
Ketujuh ada mielin. Ini adalah substansi berlemak yang dihasilkan oleh sel-sel secawan dan membentuk lapisan insulasi di sekitar sel saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang. Mielin berfungsi sebagai insulator listrik yang membentuk perlindungan sel saraf dan mempercepat transmisi sinyal saraf dengan memungkinkan sinyal untuk melompat dari satu node radier ke yang berikutnya. Yang terakhir ada terminal akson. Di ujung-ujung neuron, di mana neurotransmitter disimpan dan dilepas ke dalam sela sinaps ketika sinyal saraf mencapai terminal akson. Neurotransmitter dilepas ke celah sinaps, kemudian komunikasi antara neuron dan sel-sel targetnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.